Haleluya. Glory. Kita adalah kawan kecil. Amin. Haleluya. Mempelai wanita sedang berada di dalam kawanan kecil. Haleluya. Siapakah penjaganya? Adalah Yesus Kristus yang selalu menyertai mereka siang dan malam dan memberikan makan rohani pada musimnya, tepat pada waktunya. Haleluya. Dan Tuhan selalu berjaga-jaga, ya, dan selalu memperhatikan umatnya, selalu memperhatikan mempelainya. Apa yang mereka butuhkan di setiap saat, maka Yesus akan memerlukan makanan bagi mereka. Haleluya. Itulah sebabnya dia turun untuk memberikan suara kepada seorang utusan, untuk supaya ada menjadi makanan kawanan kecil di setiap, ya, di setiap tempat, di berbagai negara, ya, dimanapun mempelai wanita berada pada saat yang sama. Roh Kudus turun pada saat yang sama. Roh Kudus mengajar pada saat yang sama. Haleluya. Memberi pengertian pada saat yang sama. Karena firman Tuhan tetap sama. Haleluya. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena firman adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah roti kehidupan bagi kita. Kitalah yang memakan roti tersebut. Haleluya. Kitalah yang meminum darah tersebut. Sehingga dosa-dosa kita disucikan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya, lewat penyerahan tubuhnya di Kalvari. Haleluya. Hanya untuk tujuan, yaitu menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maut adalah keterpisahan kekal dari Allah. Tidak ada lagi waktu yang tersisa bagi maut. Karena upah dosa adalah maut. Haleluya. Tetapi barang siapa percaya kepadanya, kepada Bapa yang mengutus tubuh tersebut sementara waktu, sebab dia mengubah, ya, menciptakan sebuah tubuh sebagai tabernakelnya Allah, di mana Allah diam di dalam tabernakel tersebut. Haleluya. Untuk supaya bisa bersahabat dengan umat manusia, untuk supaya bisa bercakap-cakap dengan umat manusia, untuk supaya bisa makan dan minum bersama-sama umat manusia. Haleluya. Dan menyampaikan ketiga tarikan tersebut. Haleluya. Sehingga dia pun menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mengetahui isi hati orang manusia. Haleluya. Dan dia juga mengucapkan firman, memberitakan firman, untuk supaya manusia hidup. Setiap manusia, ya, yang takut akan Allah akan hidup. Dan mereka akan selalu berada di dalam kebenaran dan selalu berada di dalam programnya. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu berjaga-jaga di setiap saat untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya. Haleluya. Dan tepat pada waktu yang indah ini, haleluya, kita akan membahas tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kita tahu kenapa Kristus harus datang. Kalau Kristus tidak datang, maka semua manusia akan binasa. Haleluya. Tentu, kalau Kristus tidak datang, berarti pekerjaan-pekerjaan orang yang percaya akan sia-sia. Haleluya. Dan pekerjaan-pekerjaan kita berarti pekerjaan-pekerjaan menyesatkan kalau Yesus Kristus tidak datang. Tetapi Yesus Kristus harus datang untuk kedua kalinya, untuk mau memberikan upah bagi setiap orang yang percaya dan memberikan hukuman bagi orang yang tidak percaya, yang melakukan kejahatan di mata Tuhan.
Itulah tujuan Tuhan harus datang. Akan datang. Jadi seolah-olah setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, seolah-olah mereka tidak percaya kepada kedatangan Tuhan. Dan sebagian mereka juga percaya kepada kedatangan Tuhan. Tetapi apakah pengertian kedatangan Tuhan yang kedua kali? Haleluya. Apakah orang yang mengaku dirinya Kristen sudah membereskan pelita mereka masing-masing untuk menyongsong Kristus, menyongsong mempelai pria tersebut? Haleluya. Apakah sudah benar-benar bersiap seperti 5 garis bodoh, 5 garis bijak untuk menyongsong tuannya? Haleluya. Dan apakah mereka seperti 5 garis bodoh? Dan apakah mereka tidak peduli sama sekali dengan kedatangan Kristus? Ada 3 hal yang harus dipertanyakan. Ada yang tidak peduli dengan kedatangan Kristus yang kedua. Ada juga mereka yang sungguh-sungguh benar seperti 5 garis bijak menantikan kedatangan Kristus. Ada juga seperti 5 garis bodoh yang menantikan kedatangan Kristus tetapi mereka menghabiskan minyak. Haleluya. Glory. Sehingga mereka tidak memiliki minyak lagi. Karena minyak artinya adalah Roh Kudus. Haleluya. Siapa yang menerima Roh Kudus, mereka akan tahu persis. Dan mereka 100% tahu bagaimana cara untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Karena roh tidak bisa dibohongi. Roh yang ada di dalam diri orang-orang percaya, mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Dan zaman apa yang sedang mereka hidupi. Mereka tahu itu. Haleluya. Dan firman apa yang harus mereka lakukan di zaman tersebut. Haleluya. Karena hikmat dari surgawi, pengetahuan akan firman Tuhan berasal dari surgawi kepada setiap orang yang takut akan Allah. Haleluya. Tetapi orang lamban, orang yang bodoh, yang tidak tahu menahu soal kebenaran, ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, bersiap-siaplah. Haleluya. Tidak seberapa gempa bumi, tidak seberapa perang, tidak seberapa kelaparan, tidak seberapa penyakit dibandingkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena tidak ada lagi waktu yang tersisa bagi orang-orang yang berdosa, yang jahat, untuk mengampuni dosa mereka. Itulah titik terakhir untuk menghabiskan dunia ini. Sehingga tidak ada lagi dunia seperti yang kita lihat sekarang. Hanya satu dunia yang bisa kita lihat. Itu pun bukan dengan memakai tubuh jasmani kita, melainkan tubuh teofani yang sudah disediakan Allah bagi kita. Itulah yang bisa melihat dunia yang baru. Haleluya. Yerusalem yang baru yang turun dari surga, dari Allah sendiri, bagi tempat setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Arti percaya adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Haleluya. Glory. Baik, mari kita buka langsung Alkitab kita. Di Lukas, kitab Lukas 15 ayat 8 dan 9. Lukas 15 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu dari antaranya, tidak
tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam sorga, kami selalu merindukan firman-Mu Tuhan. Karena tiada yang lain Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kami selain daripada firman-Mu. Inilah yang membuat hati kami semangat dan siap berjuang Tuhan untuk memperjuangkan, mempertahankan kebenaran-Mu Tuhan yang ada di dalam hati dan paluan kami Tuhan. Untuk supaya kami benar-benar berada di dalam jalur Tuhan. Untuk supaya kami benar-benar berada di dalam Tuhan, di atas batu karang yang teguh yang Kau dirikan Tuhan. Supaya alam maut tidak dapat menguasai setiap orang yang percaya. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, makanan roti pada musimnya Tuhan bagi kami dan kejaman ini. Biarlah Engkau Tuhan mengajar kami dengan Roh Kudus-Mu, memimpin kami Tuhan kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kepala Tuhan, mengurapi setiap telinga Tuhan, untuk supaya kami benar-benar sungguh-sungguh Tuhan melakukan kehendak-Mu. Karena tiada Tuhan tempat pengaduan kami selain daripada Engkau sendiri. Sungguh Engkau baik Tuhan kepada setiap orang percaya, mempelai wanita muda kejaman, memberikan sayap-sayap Raja Wali Tuhan, untuk siap terbang, melampaui Tuhan dunia ini. Dunia yang keji yang sekarat ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan sampai kepada tujuan, yaitu Tuhan Yerusalem yang baru, di mana setiap orang percaya akan sampai ke sana Tuhan, dan di mana mereka Tuhan akan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau di kerajaan yang kekal. Bapa yang baik, Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau Tuhan menyerahkan tubuh-Mu Tuhan di Kalvari, hanya untuk mengampuni segala kejahatan dan kesalahan dan dosa Tuhan orang-orang yang percaya, yang takut akan Engkau. Sehingga Engkau menyucikannya Tuhan, membuat dosa-dosa kami Tuhan putih seperti salju Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami. Sehingga Engkau Tuhan berkata, anak-anak kecil, domba-dombaku yang mendengar suaraku, marilah dengarkan suaraku, supaya Engkau hidup bersama-sama dengan aku. Bapa yang baik, ajar kami lebih lagi Tuhan. Berikan lebih lagi pengetahuan akan firman kepada kami, sehingga menjadi sosok seorang manusia sempurna Tuhan, dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, sehingga memeteraikan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sampai pada hari penebusan-Mu, sampai pada hari kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menyertai mereka, berikan kekuatan bagi mereka untuk melakukan kehendak-Mu, dan buka jalan bagi mereka Tuhan, untuk supaya masuk mereka ke sebuah terang di waktu senja Tuhan, di mana orang-orang-Mu Tuhan sedang menikmati daging segar di sana, yaitu firman yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, saudara-saudara kami yang seiman dengan kami. Bila kami saling mengingat satu yang lain, saling mendoakan Tuhan. Bila yang sakit, biarlah Yesus menyembuhkan. Bila yang lemah, biarlah Engkau menguatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ikat kami di dalam ikatan-Mu, yaitu tali kasih yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan ini yang perlu kita pahami, ya. Karena kita tahu persis bahwa kedatangan Kristus tidak lain hanyalah dengan bertujuan untuk dua tujuan.
yaitu membawa setiap orang percaya. Di sana berlangsung pengubahan tubuh, dan di sana berlangsung ya pengangkatan, dan di sana terjadi berlangsung ya membawa juga orang-orang yang percaya yang mati dalam Kristus, membangkitkan mereka. Itu sama dengan orang-orang yang berlangsung pada pengangkatan pada waktu tersebut, pada saat yang sama. Dan yang kedua adalah untuk menghakimi orang yang tidak percaya kepadanya. Orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Haleluya. Kalau kita membaca dirham-dirham tersebut, apakah arti dirham? Kalau hanya sekedar kita membaca, ya, dan itu adalah sebuah tulisan yang tertulis dalam kitab, seolah-olah itu tidak ada artinya, seolah-olah itu dituliskan begitu saja. Semua ayat demi ayat dari kitab Kejadian sampai Wahyu semua berarti, dan itu diperlambangkan. Ya, diperlambangkan di setiap zaman. Haleluya. Apa yang persis yang cocok bagi kita di akhir zaman ini? Dan minggu kemarin saya katakan bahwa ya, kita mengetahui bahwa dari iman sampai kasih akan saudara-saudara harus dilakukan. Kalau dulu di zaman dulu mereka hanya memiliki iman, mereka sudah mendapatkan keselamatan. Haleluya. Dan kita melihat ya, ketika pelayanan Paulus, Irenaeus, Martin, Columba, Martin Luther, dan John Wesley, itu berbeda dengan pelayanan di zaman Laodikia, yaitu pelayanan William Branham. Seorang utusan dia ke zaman. Itu berbeda. Dan juga pelayanan di pelayanan Paulus sampai Laodikia, William Branham, itu berbeda juga dengan pelayanan Nuh. Haleluya. Dan nabi-nabi yang lain di zaman dulu. Paulus tidak pernah membangun bahtera, tetapi Nuh lah yang membangun bahtera. Nuh tidak pernah memiliki sebuah tongkat untuk membelah laut. Haleluya. Allah tidak pernah memberikan kuasa kepada Rasul Paulus untuk menghentikan matahari seperti Yosua. Haleluya. Dan juga sama seperti Elia yang tidak mendatangkan air hujan ke atas bumi kecuali kalau dia ucapkan. Haleluya. Tugas Rasul Paulus pun berbeda dengan tugas Nabi William Branham di akhir zaman. Tugas Rasul Paulus adalah untuk membunuh orang Yahudi ya yang ada di Efesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus di Damsyik dengan tiang api, yaitu Yesus Kristus sendiri, ya, di sanalah dia menerima firman tersebut, menerima suara tersebut, sehingga namanya pun diubahkan dari Saulus menjadi Paulus. Karena arti Saulus adalah orang yang tidak bertobat, arti Paulus adalah orang yang telah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Pelayanannya adalah diutus Tuhan hanya untuk menarik dan memberikan firman kepada Israel. Tetapi tujuannya yang paling utama adalah ketika bagian dari bangsa kafir untuk mendengarkan atau mau mendengarkan perkataan Rasul Paulus yang disampaikannya, sehingga di sanalah bangsa kafir mendapatkan kasih karunia, mendapatkan firman dari mulutnya
Rasul Paulus. Lewat pelayanannya. Haleluya. Karena Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri orang Paulus, sehingga Roh lah yang selalu bekerja di dalam dirinya, di dalam hidupnya, ya, sehingga firman pun sampai kepada kita. Itulah tujuannya. Tetapi malaikat yang ketujuh menyampaikan 3 tarikan. Haleluya. Bukan sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus tidak pernah memberitahukan ini adalah arti materai ketujuh. Ini adalah arti ketujuh zaman gereja. Ini adalah arti ketujuh cawan, ketujuh sangkakala. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Apa yang terjadi di Taman Eden? Tetapi, ya, utusan yang ketujuh. Pada zaman-zaman Laodikia, suam-suam kuku ini, dia datang untuk membukakan semua misteri yang dulu terselubung. Sehingga kita pun tahu apa arti wahyu. Wahyu 1 sampai 22. Kita mengerti semuanya itu. Apakah arti ketujuh cawan, ketujuh zaman gereja, ketujuh sangkakala, ketujuh zaman gereja dan sebagainya. Kita mengerti. Haleluya. Itulah berkat-berkat Tuhan yang melimpah, ya, bagi orang-orang yang percaya di akhir zaman mempelai wanita Kristus yang setia. Haleluya. Untuk supaya tidak hilang dari 10 dirham tersebut, supaya tidak satu pun hilang dari antaranya. Haleluya. Supaya buah-buah roh komplit dan sempurna ada di dalam diri orang mempelai wanita. Haleluya. Oke, nanti kita akan bahas itu. Haleluya. Haleluya. Jadi kita sudah jelas, ya, dan kita sudah tahu apakah arti kedatangan Kristus. Dan kita tahu bahwa perjanjian lama terdapat jauh lebih banyak, ya, nas di dalam perjanjian lama yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua dibandingkan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Kita baca dari kitab Kejadian, ya, sampai Maleakhi, berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua lebih banyak di sana. Haleluya. Tetapi setelah pendamaian dilakukan, ya, beristirahat dengan sungguh-sungguh pada kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi Kristus datang untuk menghakimi setiap orang yang tidak percaya. Dan kita perhatikan sekarang di zaman ini, kalau orang-orang, ya, sedang mengalami penderitaan sebuah penyakit, atau bencana yang menghancurkan rumahnya, ya, gempa datang, tsunami datang, virus datang dan lain sebagainya, mereka sudah menangis dan menjerit. Apalagi berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Masalah bangunan masih bisa dipulihkan, masih bisa diganti. Masalah mobil yang hilang bisa diganti. Masalah penyakit bisa dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan bisa sembuh. Kalau tidak pun sembuh, imanmu akan menyembuhkan penyakitmu. Kalau dia memiliki iman yang teguh, bahwa
bahwa penyakitnya kesembuh, dia pasti sembuh. Bagaimana dengan kedatangan Kristus yang kedua? Apakah dosa bisa diampuni setelah dia datang? Haleluya. Orang yang tidak mengenal Kristus, orang yang tidak percaya dan tidak mau tahu tidak mau tahu dia tentang kedatangan Kristus, apa upahnya? Adalah maut. Haleluya. Semua akan berakhir. Tidak ada istilah jabatan, tidak ada istilah orang kaya, tidak ada istilah punya pangkat yang tinggi dan lain sebagainya. Karena tidak menghargai sesama satu dengan yang lain. Antar negara sudah berperang. Ya. Raja-raja pun tidak saling mengakui. Haleluya. Dan raja-raja pun tidak bisa lagi mengatur rakyatnya. Dan rakyat pun tidak mengakui rajanya. Seperti antara presiden dan rakyatnya. Tidak bisa lagi saling percaya. Karena semua sudah bohong. Haleluya. Hanya Allah yang tidak bisa berbohong. Dia harus menepati janjinya. Amen. Haleluya. Karena dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ibarat 13:8. Dia tidak pernah berubah. Tetapi kalau manusia, semua manusia pendusta rasa yang benar. Haleluya. Jadi kalau memang demikian, kalau memang manusia pendusta, bagaimana mungkin bisa mereka masuk dalam surga? Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 1 dan 14, firman telah menjadi daging. Untuk apa? Untuk supaya mengampuni dosa yang mau diampuni. Hanya orang yang mau diampuni. Kalau tidak mau diampuni, gak usah, gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan mengampuni dosa saya. Kalau mereka menolak, mereka binasa. Tetapi kalau orang, ya Tuhan kami sangat berdosa Tuhan, melakukan kejahatan di mata-Mu Tuhan. Tunjukkanlah terang jalan-Mu bagi kami, untuk supaya kami menjadi pengikut-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata, harus dilahirkan kembali. Dan harus membenci diri sendiri. Membenci ayah, ibu, ya, saudara-saudarinya, bahkan membenci dirinya sendiri. Untuk supaya layak menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Yang dimaksudkan membenci adalah, itulah sebabnya dikatakan engkau harus dilahirkan kembali. Artinya, untuk supaya meninggalkan semua hal-hal yang berasal dari dunia, yaitu yang berasal dari si iblis. Haleluya. Artinya membenci, ya, tidak dicampurkan antara terang dan gelap. Itu yang dimaksudkan. Karena Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, kasih saudara-saudaramu. Sistem yang perlu dibenci. Haleluya. Sistem dan sifat itu yang dibenci. Tetapi kita harus mengasihi semua orang, bahkan mengasihi musuh. Lewat cara dari sifat kita dan perbuatan kita. Seperti itulah cara orang percaya untuk mengasihi setiap orang. Dia bisa menjadi contoh dan juga teladan. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada kedatangan Tuhan Yesus.
Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau ia tidak datang, maka kita didapat sebagai saksi-saksi palsu dan orang-orang penyesat. Haleluya. Dan orang-orang yang sudah mati di dalam kubur menjadi binasa dan tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi pengharapan bagi kita kalau memang Kristus tidak datang. Tidak ada lagi waktu yang akan datang seperti waktu-waktu yang sekarang ini. Haleluya. Jadi kita lihat ya. Dan kita lihat tujuan Kristus datang. Jadi kita benar-benar ya, kita sudah benar-benar mengetahui berbagai macam hal perbuatan-perbuatan manusia yang keji, yang menjijikkan di mata Tuhan pada akhir zaman ini. Haleluya. Jadi hanya ada satu, ya, hanya ada dua. Seperti yang saya katakan tadi. Masuk ke dalam hidup yang kekal, dan yang satu adalah binasa. Masuk kepada penghakiman. Haleluya. Jadi itu yang perlu kita ya pikirkan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Dan kita lihat di dunia ini, raja-raja tidak bisa lagi menguasai rakyatnya. Ya, demokrasi tidak bisa lagi menguasai masyarakat, menguasai rakyatnya. Ya. Semua akan berakhir. Haleluya. Hanya ada satu pengharapan yang tersisa, yaitu tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Haleluya. Kita lihat di zaman ini, masyarakat tidak percaya lagi kepada presiden. Karena yang pertama kalinya dia jujur, dia mengatakan berbagai macam hal. Tetapi akhir-akhirnya menyeleweng. Dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dijanjikan. Haleluya. Sehingga terjadilah di dalam benak pikiran manusia, ya, timbullah kecemburuan, timbullah perkelahian, timbullah politik, berbagai macam hal. Semuanya itu berasal daripada si iblis. Sehingga iblislah yang merajalela di dunia ini. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus berkata, engkau bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari surga. Haleluya. Amen. Jadi kita tahu bahwa ya, ini adalah zaman yang paling mengerikan bagi orang yang tidak percaya dan orang berdosa. Ya. Haleluya. Karena mereka ya, karena masa penghakiman sudah sangat dekat. Tetapi kita lihat ini adalah zaman yang sangat ya memberkati bagi orang yang percaya di akhir zaman ini. Karena ini adalah detik-detik akhir. Ini adalah kesempatan bagi orang yang takut akan Allah. Ini adalah kesempatan, tidak ada lagi waktu yang tersisa di hari yang akan datang nanti.
Karena tidak ada lagi zaman, ya, gereja yang akhir di luar daripada zaman Laodikia. Haleluya. Jadi artinya, kalau orang-orang tidak mau bertobat, setelah hidupnya berakhir, mereka tidak bisa lagi mendapatkan upah daripada Allah selain daripada maut. Haleluya. Selagi hidup, perbuatlah yang baik. Takutlah akan Allah. Apa yang diucapkan, terimalah dan lakukan. Seperti yang saya katakan minggu kemarin. Setelah mendengar, kenalilah. Haleluya. Terimalah. Dan bertindaklah. Amin. Haleluya. Omong kosong semua pekerjaan. Kalau hanya saya mendengar. Oh, ada benih yang baru sekarang. Ya, kalau itu ditanam, bisa menjadi 3 kali lipat. Oh ya, nanti saya akan cari dulu benihnya. Setelah saya cari, ya saya simpan di lemari. Saya simpan di rumah. Kalau itu tidak saya tanam, tidak saya tempatkan, ya, sampai menghasilkan, maka pekerjaan semua sia-sia. Aku kenal Kristus. Aku percaya Engkau Tuhan. Kalau kau percaya, lakukanlah ini. Kalau tanpa dilakukan, dia akan kena Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi siapa? Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Glory. Kenapa? Karena Matius 23 mengatakan apa yang dikatakan di situ. Karena sesak, ya, dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Karena lebar dan luaslah jalan untuk menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Kita lihat itu. Haleluya. Hanya orang yang mau bertindak. Haleluya. Sama seperti laki-laki, seorang pemuda yang mencari seorang gadis. Ya. Dia berusaha. Ketika dia melihat-lihat dari jauh. Oh, ada laki-laki yang sedang ngomong-ngomong sama dia. Timbul kecemburuan. Hal yang sama juga. Kristus juga. Kalau Kristus melihat mempelai wanitanya sedang bercakap-cakap dengan preman. Ya. Bercakap-cakap dengan orang yang tidak mengenal kebenaran, mafia-mafia dan lain sebagainya. Waduh, bagaimana ini mempelaiku ini? Jangan-jangan dia nanti menyeleweng. Jangan-jangan dia nanti meninggalkan aku. Itulah sebabnya Kristus pergi kemana-mana untuk memberitakan firman. Sehingga dia mendapatkan domba tersebut. Ditinggalkan 99 hanya untuk mencari yang satu. Untuk supaya domba tersebut genap 100. Karena nama-nama percaya sudah ditulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah sebelum dasar dunia ada. Jadi tidak bisa satupun hilang daripada kitab tersebut. Haleluya. Efesus 1 ayat apa mengatakan? Engkau sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Itu tidak bohong, itu nyata, realita. Seperti yang saya katakan tadi, hanya satu yang tidak bisa dilakukan Allah, yaitu berbohong. Haleluya. Glory. Lukas 21 ayat 28 berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Siapakah penyelamat? Yesus Kristus. Haleluya. Sedangkan presiden aja datang, ya. Bupati aja datang ke desa-desa, semua bersihkan halaman, semua jalan dibersihkan dulu, jangan ada sampah-sampah, rumah-rumah dibersihkan semuanya. Presiden mau datang, apalagi penyelamat.
Nggak ada dinamakan satu orang pun manusia yang bisa menyelamatkan satu orang manusia di muka bumi. Selain daripada Dia sendiri, yaitu Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Wahyu 22 dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Siapa yang mengatakan ini? Adalah Yohanes. Ketika dia pergi ke Pulau Patmos, ya, dan dia mau mendapatkan penglihatan di sana, dan dia dibawa naik ke surga. Kristus memperlihatkan semuanya kepadanya. Dia melihat bagaimana nanti, ya, penghakiman bagi orang-orang yang berdosa. Bagaimana Kristus nanti untuk membawa orang-orang yang percaya. Haleluya. Dia melihat persis semuanya itu. Haleluya. Sehingga dia pun berkata, Ya Tuhan Allah, datanglah segera. Haleluya. Karena dia tahu bahwa waktu sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, sudah persis Yohanes melihat tidak ada lagi bohong-bohongan. Ini bukan perkataan-perkataan manusia, tetapi rohlah yang selalu berbicara melalui diri seorang utusan. Haleluya. Adalah Yohanes pendahulu kedatangan Kristus kedua, yang pertama. Haleluya. Jadi dia pun melihat, ketika ia melihat kutukan-kutukan yang menimpa orang yang tidak percaya, dan berkat-berkat datang, ya, ke atas orang-orang percaya. Sehingga dia pun berkata, datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Dia mengatakan demikian. Haleluya. Itu yang menggetarkan hati Yohanes. Sehingga dia melihatnya, ya, berlangsung. Peristiwa-peristiwa tersebut berlangsung dilihatnya. Matius 28 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Haleluya, semuanya akan diruntuhkan. Dan di Markus 13 pun ayat 2 menyatakan, ya, sehingga Yesus pun berkata kepada mereka, kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Murid-muridnya melihat dan menunjukkan kepada Yesus, lihat bangunan yang ada di Yerusalem ini. Sangat baik, sangat indah. Karena dulu mereka membangun bait suci tersebut, ya, tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Bagaimana cara mereka untuk membangun tersebut? Seperti membangun piramid tersebut juga. Haleluya. Glory, betapa indahnya. Tetapi indah dilihat manusia.
Karena itu buatan manusia. Sekalipun itu pewahyuan dari Allah, tetapi itu buatan manusia. Dan artinya itu akan berakhir. Haleluya. Tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Yang kedua. Haleluya. Jadi mereka melihat Yerusalem, ya, bait yang sudah dibangun yang ada di Yerusalem, di mana mereka sedang melihat hal itu. Haleluya. Tetapi kita lihat ketika murid-muridnya sampai di suatu tempat di mana mereka sedang melihat hal-hal daging, ya, atau hal-hal lahiriah dari bumi, ya, mereka kira bahwa bangunan itu berdampak bagi Kristus. Bangunan adalah yang perlu adalah bangunan dari iman sampai kasih akan saudara-saudara di dalam palungan, di dalam bait kita ini. Amen. Untuk supaya apa? Untuk supaya roh ada di dalam diri kita. Haleluya. Bukan seperti yang mereka buat. Semuanya akan diruntuhkan. Haleluya. Dan kita lihat, ya, para pelayan Yesus atau murid-muridnya dulu menunjuk kota bait suci itu kepadanya. Ya, Yerusalem bait suci, ya, besar, di mana Allah di dalam sekinah glorinya. Dulu menampakkan diri di sana di ruang Maha Kudus. Karena ada di sana ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus, semua diperlengkapi dan dibangun di sana. Haleluya. Glory. Jadi Allah menempatkan, Tuhan menempatkan diri di sana di ruang Maha Kudus. Dan ketika mereka memberi tahu dia, ya, betapa bagusnya batu-batu itu disusun, betapa pikiran agungnya Allah sudah menetapkan bahwa batu-batu ini dipotong di banyak tempat di dunia dan disatukan, dan dalam 40 tahun sejak ia didirikan tidak ada suara degung, gergaji ataupun bunyi palu, ya. Apapun yang terdengar itu disatukan dengan sangat baik. Dan bagaimana Allah dulu datang ke atas para kerub dan memperlihatkan sekinah glorinya. Dan betapa mereka memiliki pengharapan yang besar kepada gereja yang besar itu. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, jangan lihat semuanya ini. Namun itu adalah sebuah tempat kudus. Itu adalah sebuah tempat yang baik. Itu adalah sebuah tempat rumah kediaman Tuhan. Namun Yesus berkata, jangan lihat hal-hal ini. Ada sesuatu yang ingin aku beritahu kepadamu, kata Yesus. Yang jauh lebih hebat daripada ini. Sebab tiba saatnya, katanya, bahwa tidak ada satu batu pun yang tinggal di atas batu yang lain. Haleluya. Kita perhatikan itu. Tidak ada istilah, wah, bangunan kami mewah, sangat mewah. Buatan dari marmer dan lain sebagainya. Ya, terlihat seperti kristal. Orang-orang yang sudah terkenal berada di dalamnya. Punya uang banyak, kemewahan dan lain sebagainya. Bukan itu. Semuanya akan diruntuhkan. Tidak satu pun yang dibiarkan. Ya. Artinya satu bangunan itu berdiri. Haleluya. Hanya firman Tuhan yang hidup kekal. Hanya orang percaya yang memiliki hidup kekal.
Haleluya. Glory. Kita lihat Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Satu. Yang kedua, dan apakah tanda kedatanganmu? Ketiga, dan tanda kesudahan dunia. Ada 3 pertanyaan di sini. Baik Kristus. Haleluya. Apakah yang namanya yang mengaku dirinya orang Kristen mengerti ini? Apakah mereka tahu ya tanda-tanda kedatangan Kristus, bahwa kedatangan Kristus sudah dekat? Haleluya. Glory. Dan kita baca di Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun beruas-uaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Janganlah kamu gelisah. Kalau Tuhan sudah pastikan itu akan terjadi, berarti itu akan terjadi. Ngapain dirimu gelisah? Kan sudah Allah katakan itu akan terjadi. Janganlah gelisah. Kenapa? Karena itu belum kesudahannya. Berarti apa yang harus dilakukan? Bertobatlah. Belilah daripada aku emas, seperti yang tertulis di kitab Wahyu di zaman Laodikia. Haleluya. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu 3:17 sampai 20. Belilah daripada aku, yaitu emas dan pakaian. Haleluya. Glory. Masih ada kesempatan. Dan kita lihat ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita lihat ini. Apakah perang sedang berlangsung yang kita lihat di zaman ini? Bangsa bangkit melawan bangsa, perang di mana-mana, gempa bumi berlangsung, ya, penyakit berlangsung, virus di berbagai mana tempat. Kita lihat antara Palestina dan Israel. Haleluya, sedang berperang. Orang-orang yang dipilih Tuhan, biji mata Tuhan. Barang siapa mengutuk Israel, mereka akan kukutuk. Barang siapa yang memberkati Israel, akan kuberkati. Bagaimana caranya mungkin bangsa-bangsa yang lain untuk mencoba untuk menghancurkan Israel? Haleluya. Tetapi kita lihat dari sini, semuanya ini sudah nyata. Haleluya. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Dan di berbagai mana tempat, kita sudah mengingat bahwa kelaparan sudah berlangsung di zamannya Yusuf. Di tanah Mesir ketika Yusuf ada di sana. Berlangsung kelaparan. Selama 7 tahun orang tidak dapat menanam dan tidak menuai. Haleluya. Kelaparan di mana-mana. Sehingga anak-anak Yakub pun disuruh dari Kanaan untuk membeli makanan ke Mesir. Yusuf tidak salah untuk menyuruh anak-anaknya loh untuk memberi makanan di sana. Kenapa tidak salah? Dia tahu mungkin. Ya.
Karena anak-anak Allah tidak pernah mengemis. Tetapi dia tidak salah. Karena yang memberi makanan pun bagi anak-anak Yusuf adalah anak kandungnya. Ya. Yang namanya Yusuf. Gak salah mereka pergi ke sana untuk membeli makanan atau meminta-minta pun. Karena seorang raja yang ada di Mesir adalah Yusuf, anaknya sendiri, anak Yakub. Kalau tidak ada Yusuf di sana, maka bangsa Mesir akan mati kelaparan. Haleluya. Siapa yang membawa berkat? Hanya orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi kelaparan pun sudah berlangsung di berbagai negara pada zaman ini. Kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, dan lain sebagainya. Ini sudah berlangsung. Artinya, apakah sudah dekat kedatangan Tuhan? Haleluya. Sehingga virus pun berlangsung di mana-mana. Itu buatan siapa? Haleluya. Itulah sebabnya di Markus 13 seperti Matius juga tadi. Markus 13 ayat 2, hal yang sama. Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Haleluya. Sehingga murid-muridnya pun berkata, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan kapan dan apakah tanda kedatangannya. Haleluya. Semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Tetapi dikatakan janganlah gelisah hatimu. Tetapi tandanya, ya, bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Berarti malaikat yang ketujuh sudah tampil di bumi, membawakan pesan. Bangsa Israel sudah kembali ke tanah airnya sendiri. Bintang Daud sudah berkibar. Dari berbagai negara mereka sudah kembali ke tanah air mereka sendiri. Pertanyaan, kenapa Israel kembali ke tanah air sendiri? Apakah supaya mereka mati di sana? Jawabnya tidak. Jadi tujuannya apa? Untuk supaya mereka melihat kedatangan Kristus di tanah air mereka sendiri. Haleluya. Glory. Dan kita lihatlah, ya, Benyamin. Sebelum Benyamin tampil dan hadir di sana, di hadapan Yusuf, ya, maka dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sendiri. Harus tampil 144.000. Itulah sebabnya, ya, pohon ara sudah bertunas. Mereka kembali ke tanah airnya sendiri, masing-masing, untuk supaya genap firman Tuhan bahwa 144.000 orang hadir di sana untuk menantikan kedatangan Mesias. Haleluya. Bukan berarti untuk supaya mereka mati di sana. Tidak. Haleluya. Glory. Bukan ketepatan loh kelaparan terjadi di tanah Mesir selama 14 tahun. Tetapi tujuannya adalah untuk supaya anak-anak Yakub melihat bahwa seorang Yusuf adalah menjadi seorang raja. Haleluya. Glory. Haleluya. Lukas 21:8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan
Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Haleluya. Dan kita lihat di Lukas 21 hal yang sama seperti yang kita baca tadi di ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi, ya, yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Haleluya. Dan kita lihat kekuatan, kita lihat kekuatan bangsa-bangsa sekarang mempertahankan negara mereka, bangsa mereka, sehingga mereka membuat bom yang sangat besar, ya, jet-jet tempur, tanker-tanker yang sangat besar, ya, dan juga kapal-kapal selam. Apa tujuannya? Untuk supaya mempertahankan negara masing-masing. Kalau ada mau ngajak perang, ya ayo. Itulah tujuan mereka. Haleluya. Haleluya. Hal yang sama juga dengan laskar-laskar Kristus. Kalau iblis sudah mengajak berperang, ayo perang, ayo perang. Gak usah lah. Ngapain perang sama? Hanya ada yang bisa, ada kok yang mencegah di dalam pikiran dan hati kami untuk mencegah engkau. Apakah itu? Yaitu firman Tuhan, sederhana. Haleluya, glory. Tetapi apakah harus berperang? Iya, jadilah menjadi tawaran Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan istri Nabi pernah, ya, ketika dia pergi membeli sesuatu ke apotek, dan Branham sedang berada di tempat tukang pangkas. Pada waktu itu gempa bumi sedang datang yang sangat keras, ya. Dia berkata, jangan-janganlah ini gempa bumi yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah gempa bumi yang terakhir, yang menggoncangkan dunia dan menghancurkan dunia ini. Kalau Tuhan sudah tentukan titik-titik gempa tersebut, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tidak ada seorang pun yang bisa menunda tentang kedatangan Kristus. Haleluya. Seperti yang di Matius 24 ayat 7 tadi, akan terjadi gempa bumi, ya, itu akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Dan kita lihat ketika gempa bumi datang yang sangat kuat, ya, orang-orang menjerit, tolong Tuhan, tolong kami. Apakah ini karena dosa dan kejahatan kami, Tuhan? Ampuni kami. Ketika botol-botol mulai berjatuhan, ya, dan cerobong asap mulai berjatuhan dari gedung-gedung, ya, dan jalan-jalan pun, apapun bangunan yang di jalan sudah mulai berserakan, sehingga manusia pun mulai menjerit dan minta tolong kepada Tuhan karena begitu kuat goncangan tersebut. Itu belum seberapa. Haleluya. Itu belum kesudahannya. Kalau orang sudah mempunyai hikmat dan pengetahuan daripada Allah sendiri, akan tahu zaman apa yang mereka sedang hidupi,
Dan siapa yang sudah tampil di akhir zaman untuk membawakan pesan kebenaran. Itu yang perlu. Sekalipun datang gempa bumi yang sangat keras, yang sangat kuat, tsunami dan lain sebagainya, penyakit, sampar dan kelaparan, itu belum kesudahannya. Apakah kesudahannya? Lihat jamnya Tuhan, lihat Israel. Apakah mereka sudah mengumpul di sana untuk menantikan kedatangan Mesias? Apakah malaikat sudah ketujuh, malaikat yang ketujuh sudah memperdengarkan suaranya? Apakah ketujuh guru sudah mengumpulkan mempelainya? Haleluya. Kalau belum tahu ketujuh guru, ketujuh sangkakala, ketujuh zaman gereja, ketujuh meterai, jangan dicoba-coba untuk menafsir firman Tuhan. Jangan coba-coba mengatakan, oh, aku sudah tahu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semua bisa baca itu. Semua bisa hafal. Haleluya. Tetapi tidak mengerti karena tidak mempunyai pewahyuan. Apakah pewahyuan? Siapa yang mendapatkan pewahyuan dari ke-12 murid tersebut? Dari antara mereka hanya Petrus. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Haleluya. Sehingga yang lainnya tidak bisa menjawab. Haleluya. Itulah yang punya pewahyuan. Jadi tidak bisa ditafsir dan tidak bisa ditambah dan dikurang. Haleluya. Jadi pernah dikatakan Branham, ya, dikatakan, ya, itu adalah jari Allah yang maha kuasa, ya, itu adalah tulisan tangan di dinding katanya. Di mana Yesus berkata, ketika kamu mendengar gempa bumi di berbagai tempat, bumi terbelah di jalan raya hingga jarak yang jauh, ya. Jadi semuanya adalah programnya Allah. Tanda-tanda kedatangannya. Haleluya. Kenapa? Karena gempa sedang berlangsung di berbagai tempat. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pepina. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kita lihat ini. Dan ayat 3, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Namanya yang tidak suka yang baik. Kalau tidak suka yang baik, bagaimana mungkin ada pikiran yang baik di dalam hatinya? Haleluya. Tetapi kalau ada pikiran yang baik di dalam hatinya, dia akan melakukan yang baik. Untuk supaya dia bisa menjadi contoh dan teladan. Artinya tidak mau melakukan yang jahat. Haleluya. Bagaimana mungkin bisa contoh? Bagaimana mungkin bisa kita sebagai contoh? Pekerjaan kita hanya berjudi, ya, togel 3 kali sehari, mabuk di pantai tua. Mau contoh siapa itu? Haleluya. Tetapi contoh adalah dikatakan Tuhan, jadilah terang dan jadilah garam. Amin. Haleluya. Itulah sebagai contoh. Haleluya. Glory.
Dan kita sudah baca tadi ya, itulah tanda kedatangan Kristus. Dan kita lihat semua ciptaan Allah, ya, burung-burung di udara sedang memberikan suaranya, dan juga binatang yang ada di hutan dan lain sebagainya, mereka tidak pernah mengejek Tuhan. Mereka tidak pernah mengolok-olok Tuhan. Mereka tidak pernah memikna Tuhan. Tetapi kita lihat manusia yang sudah diciptakan Allah. Mereka lah ya si pelaku-pelaku kejahatan bagi Allah sendiri. Kita lihat itu. Dan kita lihat ketika semua jenis binatang, ya, baik burung, baik binatang dan yang merayap, ya, berkaki empat dan semuanya yang dimasukkan ke dalam bahtera, semuanya itu nggak pernah mengejek Tuhan. Haleluya. Tetapi kita lihat manusia, mereka sedang mengejek, mereka sedang menolak Tuhan, mereka sedang mempermalukan Tuhan dan lain sebagainya, dan tidak mau mendengarkan suaranya. Dan mereka menghujat, ya. Haleluya. Dan kita lihat ketika tsunami mau datang, ya, di laut, semua ikan akan lari secepat-cepatnya daripada lokasi titik kejadian tersebut. Apa artinya? Untuk supaya mereka tidak mati. Haleluya. Jadi kalau Kristus sudah mau datang kedua kalinya, apakah semua manusia lari? Ayo, cepat-cepat. Ayo, kita lakukanlah kebenaran firman Tuhan untuk supaya kita tidak binasa. Apakah manusia berpikir seperti itu? Seperti ikan-ikan tadi? Enggak perlu dipikirkan itu. Orang-orang jahat enggak pernah memikirkan itu. Haleluya. Tetapi apa yang dapat kita harus lakukan adalah perbuatlah yang baik. Kita lakukan yang baik sekeras-kerasnya, semampu kita. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Siapa tahu saudara-saudara kita tertarik melihat akan perbuatan dan perilaku kita. Dan biarlah kita mendoakan tanpa terkecuali. Baik itu bangsa, ya, berbagai bangsa. Baik itu pejabat, baik presiden, bupati, camat, kepala desa dan lain sebagainya. Semua didoakan. Gak pernah Tuhan berbicara, udahlah, gak perlu didoakan orang jahat. Lantas siapa yang mau didoakan? Orang yang benar yang mau didoakan, namanya sudah orang benar. Haleluya. Jadi yang harus perlu dicari, yang harus perlu didoakan adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya. Orang-orang percaya saling mengasihi dan saling menyokong dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk supaya bisa bekerja keras mencari orang-orang yang sedang lari dari hadapan Allah. Haleluya, kasihi mereka. Haleluya, berikan hati yang lemah lembut, berikan kebenaran, sampaikan firman. Haleluya. Kalau ditampar sebelah kiri, berikan sebelah kanan. Kalau dilempar batu, berikan pisang. Kalau dicaci maki, ya,
dan dibentak-bentak dan lain sebagainya. Berikan perkataan yang baik. Haleluya. Karena upah kita sangat besar di surga. Bukan dari dunia ini. Gak ada jalannya dari dunia ini upah setiap orang percaya. Semua upah setiap orang percaya adalah berasal dari surga. Haleluya. Glory. Haleluya. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Haleluya. Dan di Lukas 21 ayat 29 berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Haleluya. Bahwa Israel adalah jamnya Tuhan. Firman Tuhan berkata di kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Barang siapa memberkati Israel, mereka akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk Israel, mereka akan dikutuk. Haleluya. Berarti kalau memang sudah berbicara tentang demikian, apa yang harus kita lihat? Seperti bait yang sudah dibangun di Yerusalem tadi. Langsung kita melihat ke belakang. Siapa yang kita lihat? Yaitu anak Abraham. Ada dua. Ishak dan Ismail. Itu yang perlu kita lihat. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Siapakah Israel? Siapakah Ishak dan siapakah Ismail? Siapakah yang memberontak Israel? Haleluya. Siapa memberontaknya? Mereka pergi ke sana diusir. Ya, dijajah dan lain sebagainya. Tempat bait suci yang ada di Yerusalem, apa yang berdiri sekarang di situ? Siapa Ismail? Dan siapa Ishak? Kita perhatikan. Siapa Sarah? Haleluya. Dan siapakah perempuan merdeka? Dan siapakah perempuan budak? Kita perhatikan itu. Dan apa yang sedang berlangsung di sana di Yerusalem? Semua akan diruntuhkan. Haleluya. Jangan dicoba-coba untuk mengoceh atau melawan Israel. Jangan coba-coba. Haleluya. Artinya apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah mulai bertunas, berarti musim panas sudah dekat. Siapakah pohon tersebut? Adalah Israel. Mereka sudah kembali ke tanah airnya sendiri. Haleluya. Haleluya. Dan kita lihat, kita renungkan itu. Ya, kebangunan rohani di masanya Martin Luther. Tetapi dia hebat. Ya. Tetapi itu hanya terjadi di Jerman. Itu pelayan Martin Luther. Dan juga kebangunan rohani Wesley yang dulu terjadi di Inggris. Karena pelayanan Wesley ada di Inggris. Haleluya.
dan beberapa kepulauan Inggris, namun tidak pernah memberikan dampak yang terlalu besar. Tetapi di zaman kita ini, haleluya, kebangunan rohani sedang berlangsung. Matahari ketujuh disingkapkan, tidak ada lagi yang terselubung. Awan supernatural, tiang api, berbicara kepada seorang nabi, menunjukkan semuanya apa yang harus terjadi, ya. Apa peristiwa apa yang sedang berlangsung di Taman Eden dulu. Siapakah ini, siapakah itu, dan lain sebagainya. Semua disingkapkan bagi kita. Haleluya. Tetapi kita lihat, orang-orang menjauh daripada dia. Jiwa-jiwa menjauh daripada dia, daripada pesan tersebut. Tetapi barang siapa yang menjauh daripada kebenaran akan mendapatkan penghakiman. Haleluya. Lagi kita akan Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kita lihat, ya. Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa rupanya yang tidak mengenal Allah? Ya, bangsa kafir. Mereka lah yang tidak mengenal Allah. Sampai genap, ya. Sampai genap zaman-zaman bangsa-bangsa itu. Yang dimaksudkan siapa? Adalah Israel, adalah bangsa kafir. Haleluya. Jadi tembok-tembok Yerusalem akan dirobohkan oleh bangsa-bangsa kafir sampai di dispensasi bangsa kafir akan selesai. Haleluya. Jadi orang-orang pengikut seperti saya katakan tadi, ya. Siapakah Ismail? Pengikut-pengikutnya. Haleluya. Bagaimana Ismail dengan Ishak? Masih saling mencekik sampai pada hari ini. Saling berperang sampai saat ini. Haleluya, sampai mereka ada di sana. Kita lihat sejarah. Kita lihat apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Sampai-sampai orang Israel tidak ada satu pun tinggal di sana. Diusir semua mereka dari sana. Kita perhatikan. Haleluya. Tetapi kita lihat di Kejadian 12 ayat 3 untuk menutup. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di Keluaran 9 ayat 12 berkata, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Haleluya. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Siapa yang membangun? Bangunan apa yang sedang berlangsung di Yerusalem? Bukankah Tuhan tidak mengeraskan hati Firaun?
Bukankah Tuhan tidak mengeraskan bangsa-bangsa yang lain untuk supaya mengusir mereka dari berbagai tempat? Untuk supaya apa? Untuk supaya kembali ke tanah airnya. Haleluya. Bukankah Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk supaya mereka pulang kembali ke tanah air mereka sendiri? Haleluya. Sekalipun Allah mengeraskan hati Firaun, Firaun juga yang binasa. Ketika mereka mau menyeberang, semua mereka habis ditelan oleh lautan tersebut. Haleluya. Tetapi kita lihat kan, Tuhan mengeraskan hati mereka. Tuhan mengeraskan bangsa-bangsa yang lain untuk supaya mereka mempercepat mereka pulang kembali ke tanah air mereka untuk menantikan kedatangan Mesias mereka. Haleluya. Bukan untuk supaya mereka mati di sana, tetapi tujuannya adalah untuk melihat Mesias datang, Raja mereka di tanah air mereka sendiri. Itu tujuannya. Semua akan digenapkan. Dari bangsa kafir, semua tidak ada yang tersisa. Semua harus digenapkan sesuai dengan nama-nama mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan domba Allah. 144.000 harus digenapkan. Semua pilihan harus digenapkan. Sengaja Tuhan untuk mengeraskan hati Firaun, orang-orang yang orang-orang penguasa, untuk supaya semuanya nyata, mujizat dan rencana Allah dan programnya Allah nyata semua. Tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi. Semua harus digenapkan dan dinyatakan, karena semuanya itu adalah program dan rencana Tuhan yang sangat indah. Haleluya. Tetapi kawan kecil, jangan gelisah hatimu. Waktu masih ada. Berubah, bertobatlah. Haleluya. Sebab kamu sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Menjadi pengikutku yang setia, mempelai wanita yang takut akan aku. Berdandanlah dengan baik. Sebab aku akan datang menjemputmu. Sebab aku akan datang membawamu. Haleluya. Sebagaimana pemuda kaya untuk membawa perempuan yang kecil, perempuan yang miskin, yang malang itu. Tunggulah di sini, aku akan datang membawamu. Haleluya. Glory. Pertemuan di udara akan berlangsung antara Ishak dan Rivka. Haleluya. Seperti itulah kita dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Sampai di sini pesan kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Diberkatilah orang-orang yang harus melaporkan kebenarannya, dan mereka akan puaskan. Mari kita angkat pujian menutup ibadah kita.